Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Sabtu, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ini di Mustafa dalam acara rutin yaitu kajian malam Sabtu yang insya Allah mudah-mudahan akan selalu istiqomah untuk setiap malam Sabtu agar diadakan kajian di sini. Dan nanti insya Allah mungkin akan diundang beberapa dari berbagai kalangan, mungkin dari berbagai acara ustaz. Saudara salam senantiasa kita dimuliakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita lanjutkan sahabatnya bisa pernah nanti berlaku. Untuk membuka acara kali ini kita dipandu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya mungkin nanti kita akan langsung saja mendengarkan ceramah beliau dari Ustaz Muhammad yang akan membawakan sebuah tema. Nanti tidak akan tema ya, dipilih sendiri. Mungkin itu rekan-rekan dan bapak-bapak ibu. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Mungkin nanti di marbotnya ini semakin berbeda promosinya sehingga nanti barisan-barisan ini nanti akan penuh dengan jamaah-jamaah yang mulai ini. Amin. Pak Jawa itu ya pimpinan marbotnya ya. Ya baik, bapak-bapak ibu, adik-adik sekalian, kita langsung saja berikan waktunya kepada saya dulu untuk menyampaikan bahwasanya di bawah ada pas mengambil hikmah yang bisa kita mengerti. Pasti belok, tapi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha rabbi ad-darajat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Hadratil mukarramin wa rasul wa bilismu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bi qadarillah, atas takdir dan kuasa Allah kita dimampukan untuk sholat berjamaah, kemudian bisa melanjutkan mengadakan acara yakni majelis taklim atau majelis zikir. Berkenaan dengan ini semua, ada bernilai yang kita lakukan. Tadi sudah diawali majelis kita dengan membaca basmalah, artinya atas nama Allah, hanya untuk dan karena Allah. Dan semoga yang kita lakukan ini menjadi bagian amal soleh
yang memberatkan timbangan kebajikan kita di yaumil hisab nanti. Allahumma Amin. ya rabbal alamin. Jamaah ingkang dulu yo. Temanya tadi kosong berarti. Ya, temanya kosong ya. Nanti dibuat sendiri katanya sama. Silakan nanti dibuat sendiri. Cuman saya ingin menyampaikan gado-gado. Artinya dari beberapa hal, ada seputar fikih, ada seputar tafsir, ada seputar tauhid di waktu yang tidak lebih dari 1 jam ini sampai isya, datangnya sampai isya katanya. Pertama kita singgung fikih, di mana dipahami sudah bahwa termasuk perkara yang membuat tidak sahnya ibadah sholat adalah kalau seseorang terkena najis. Dalam kaidah ini sama di ormas manapun, di belahan bumi manapun sama prinsipnya. Kalau orang yang terkena najis, sholatnya tidak sah. Dan ada pembagian-pembagian najis di kitab fikih. Ada najis yang ringan, ada najis yang sedang, ada najis yang berat. Meskipun itu tidak ada hadisnya tentang ringan, sedang, berat, tapi memang ada klasifikasi prakteknya untuk mensucikannya toharohnya. Ada yang ringan-ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Contoh najis yang ringan apa itu? Najis tapi ringan. Kencing bayi. Nah ya, kencing bayi yang belum makan jengkol. Jadi artinya dia baru mengkonsumsi ASI, belum yang lainnya. Itu kalau kita mangku bayi kena itu tidak harus dicuci pakai sabun dan yang lain-lain, tapi cukup diciprati. Itu yang dilakukan mau sholat. Rasul kena kencing air kencing bayi yang belum mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI, maka Rasul hanya menciprati bekas kencingnya, tidak mencucinya. Beralih ke yang berat. Contoh najis yang berat, najis apa? Apa yang sedang dulu, yang sedang loh diantaranya. Najis tentang al-qai'u wal-qai'u wad-damu, darah, nanah, dan muntahan. Jadi jangan sampai kalau kita lagi tur umpamanya ada yang muntah nyipret ke pakaian, maka itu tidak sah untuk sholat. Harus dicuci, dibersihkan. Lalu demikian pula nanah. Umpama lagi bisulan, tadi gak ngapa-ngapa, begitu mulai sholat duduk agak banter, pecah. Ini kan keluar nanahnya. Maka itu tidak sah untuk sholat. Meskipun tidak mengenai sarung, umpamanya bisulannya di ujung jempol kaki, umpamanya, tetap dia terkena najis, maka harus dibersihkan. Tidak harus mengulang wudunya. Sekali lagi, wudunya tidak batal, tapi harus membersihkan najisnya. Demikian pula umpama mau sholat, kemudian waktu masuk ke ruangan lengannya kena kawat, umpama keluar darahnya, maka tidak harus mengulang wudu, tapi cukup membersihkan darahnya. Yang berat apa najisnya? Ya, yang mughaladzah itu diantaranya adalah najisnya babi dan anjing. Berkenaan dengan najisnya anjing, sebenarnya yang najis apanya? Liurnya. Yang lainnya nggak najis berarti? Yang najisnya anjingnya. Apa segeluntung?
Oh iya. Dari anjing itu yang najis apanya sebenarnya? Ya, air liur ya, berarti lainnya tidak. Jadi apa kan sebutkan dari air liur saja. Baik, singkat saya sampaikan, tidak harus membuka kitabnya. Intinya gini, semua yang keluar dari anjing najis. Itu judulnya gitu. Semua yang keluar dari anjing itu hukumnya najis. Tapi tidak hanya di musola ini, di banyak masjid itu sama jawabannya hanya air liur. Yang lainnya tidak, bingung semua. Karena selama ini pahamnya hanya air liur anjing yang najis. Padahal semua yang keluar dari anjing najis. Apa yang keluar dari anjing? Air kencingnya. Terus kotorannya, air liurnya, 3 apa lagi? Ya dagingnya kan kalau dia lari nggak keluar dagingnya. Ya itu mah ya najis ya haram ya kalau disembelih. Artinya nih dari anjing yang hidup yang berkeliaran tadi najis kencingnya, najis liurnya. Suaranya enggak ya Pak? Hah? Suaranya enggak ya? Suaranya ya enggak. Itunya. Terus apa lagi yang keluar dari anjing? Ingus. Ya, ya, kemudian anjingnya pilek. Nah, maka yang keluar umbelnya ingusnya itu najis. Demikian menjadi bagian yang kita pahami sepele tapi agar nanti kalau kita jawabannya tidak hanya air liurnya yang najis. Kalau air liur saja yang warnanya bening itu najis, tentu air kencing dan kotorannya lebih patut dihukumi najis. Dan ini masuk ke najis yang berat. Nah, terpikir begitu, rambut. Ya jangan banyak-banyak, nanti kalau kebanyakan overdosis. Kita beralih ke tafsir. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 21-22. Apa? Ada yang ketemu? Bantu baca kalau ada yang ketemu. Ayat 21 dan 22. Sudah ketemu? Ya. Iya, bantu baca salah satu. Dua lagi. Iya, selikur. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, yang kedua, baik. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia. Jadi yang dipanggil tidak orang beriman saja. Tapi asal yang merasa dirinya manusia terpanggil. Ya ayyuhan nas ubudu. Ubudu itu kata kerja perintah. Kalau kata santri fi'il amal dari abada ya'budu, abdan, abidun, ma'budun, ibad.
ibadah ibadu atau ubudah. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu sekalian atau sembahlah oleh kamu sekalian siapa? Allah. Ubudullah. Di pesan Allah di surat Al-Baqarah ayat 21 agar seluruh manusia ini menyembah kepada Allah. Selanjutnya, lalu siapakah Allah itu? Yakni Rabb kamu sekalian. Telah kita sampaikan dulu, Rabb yang diterjemahkan di Departemen Agama dengan arti Tuhan benar tapi belum tepat, artinya tidak mewakili 100%. Kalau artinya hanya Tuhan, nanti ada di sekolahan atau di tempat kuliah ada fakultas tarbiyah. Ini kata dasarnya sama, Robba Yarubu. Fakultas tarbiyah artinya apa? Ada jurusan tarbiyah, artinya apa? Bukan jurusan ketuhanan, apa ketuhanan di sana? Prakteknya artinya adalah fakultas pendidikan. Memang Robba Yarubu Robban artinya bukan Tuhan. Secara bahasa Robba Yarubu Robban artinya bisa 3 makna: mengatur, mendidik, memelihara. Jadi kalau alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, diartikan Tuhan semesta alam, sudah berarti belum tepat 100%. Karena maknanya tidak hanya mengatur, Allah bukan Tuhan itu artinya mengatur, memelihara. Jadi segala puji bagi Allah sang pemelihara alam semesta. Siapa? Ya Tuhan, betul. Dan di sini Rob kamu sekalian itu yang mengatur kamu adalah siapa? Alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kamu sekalian. Ini yang tidak percaya adanya Tuhan, yang menciptakan dirinya siapa kira-kira? Bapak ibunya. Bapak ibunya nyipta siapa lagi? Simbahnya. Simbahnya nyipta siapa lagi? Kalau terjurut pol sampai ketemu lagi nanti yang pertama nyipta siapa? Demikian menjadi bagian mesti kalau diurus pun tetap akan ketemu, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Demikian pula Allah Ta'ala yang telah menciptakan Tuhan kamu sekalian, yang maha pengatur itu telah menciptakan orang-orang sebelum kamu sekalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Allah yang telah mencipta, yang telah mengatur semesta ini, yang telah menciptakan kita, Allah juga menjadikan bumi untuk kamu sekalian, untuk kita, firasan, sebagai hamparan. Meskipun prakteknya ada yang penduduk, tetap pada dasarnya secara keseluruhan bumi itu berupa hamparan. Wassamaa binaan, dan langit sebagai atapnya. Jadi bumi ini hamparannya, atapnya langit. Jadi yang tidak punya rumah pun atapnya ya langit. Ini lagunya Muhammad itu. Selanjutnya, wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah telah menurunkan dari langit ma'an, air. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, maka Allah Ta'ala mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu sekalian. Berbicara hujan,
Hujan itu kadang dirindukan, kadang disengitin. Ini realitas kehidupan. Kapan rindu hujan? Kemarau 9 bulan istighosa, sholat istisqa, kan itu rindu turunnya hujan. Ini kalau subuh hujan, jam 6 hujan, jam 8 hujan, zuhur hujan, asar hujan, maghrib hujan, hujan dipandang sebagai penghalang. Hujan maning. Nah, jadi tidak sedikit orang yang mencela terhadap hujan. Maka kalau kita termasuk yang hobi mencela hujan, tolong diralat atau dirubah, diperbaiki. Jangan mencela hujan. Termasuk jangan mencela angin. Angin water. Kalau mencela angin, sabar mencela Allah Ta'ala. Kita sangka di lain kesempatan, mencela angin sama dengan mencela kepada Allah. Allah yang mencipta angin. Demikian pula terhadap hujan, berusaha tidak mencela hujan. Jangan gara-gara hujan, jadi itu semua menyalahkan hujan karena hujan. A, B, C, D jawabannya. Ini bagian yang jangan dilakukan. Justru hujan itu sebagai rahmat. Jadi saat air hujan turun, ini pun waktu yang paling diantara waktu-waktu mustajabahnya doa. Kalau saat hujan deras, mancar sarung, kemudian masang alarm, ini akan lain urusannya. Jadi kalau kita ingat banyaknya keperluan kita kepada Allah, kemudian wudhu, kemudian sholat sunnah mutlak umpamanya karena bukan waktu sholat wajah atau qobliyah, setelah itu berdoa saat hujan turun, ini termasuk waktu pulang berdukur umpamanya. Ya nanti Allah Ta'ala akan memberitahukan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberitahukan kepada kamu sekalian apa yang telah kamu perbuat. Di mata manusia aman, nggak ada yang ngerti. Tapi tidak satu lapat pun jangankan perbuatan, tidak satu ucapan pun illa ladaihi raqibun atidun. Tidak satu ucapan pun kecuali dicatat oleh raqib dan atid, apalagi merdukun. Maka kita tidak mencari aman di hadapan manusia, mencari aman di hadapan Allah Ta'ala, karena kita tidak tahu jadwal pulangnya. Kalau tahu jadwal pulangnya 40 tahun lagi, usikin berlanda-landa 39 tahun 11 bulan pokoknya. Oke, kurang sebulan baru tobat. Kalau tahu hidupnya 40 tahun, permasalahan dirahasiakan oleh Allah kapan kita dipanggil. Kan dipanggilnya kalau pohon kehidupan di langit yang kesekian jatuh, ditangani oleh malaikat. Batmulia, Boponium, Om Rudi, ada pulang dia lain. Ini pribadi. Jarwo. Jadi siap, harus dipahami, tidak ada yang bisa memindahkan hujan. Kalau ada, ini persekutuan dengan bangsa sini. Itu memang upaya menyesatkan manusia dari mengabdi kepada Allah. Begitu sementara jawabannya. Ada yang lain? Ibu-ibu atau pertanyaan? Dan kalau dulu saya bertanya, dosa yang paling besar itu apa yang kita ketahui? Kalau masalah pahala, kenapa mau nanti marah kepedek, dosa marah kasa akibatnya? Syirik. Syirik, Pak. Syirik itu kayak apa syirik? Jawabannya ada di penghujung ayat ini. Ayat Al-Baqarah 22. Allah Ta'ala mewanti-wanti. Reskes apa? Poma, bekerja ya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menjadikan
tandingan untuk Allah sementara kamu mengetahuinya. Wah, ini adalah sebuah amalan menandingi Allah. Setelah Allah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, menggambarkan bumi, memasang atap dari langit, menurunkan hujan dan mengeluarkan rezeki kepada kita, Allah Ta'ala berpesan agar kita tidak membuat tandingan ibadah kepada Allah dengan apapun. Didapati di satu hadis, atau sebelum menerangkan hadisnya, kita serahkan dulu sekilas mengenai tafsiran ayat tadi. Syara'an tabarakallahu ta'ala fi bayani wahdaniyah wa uluhiyah. Ayat tadi 21 dan 22 surat Al-Baqarah, bahwa Allah Ta'ala menjelaskan syariat tentang keesaan dan uluhiyahnya Allah. Artinya Allah Maha Tunggal dan Allah zat yang al-ma'bud, zat yang disembah. Al-ilah itu al-ma'bud. Bi'annahu ta'ala wal mun'im ala abidihi. Karena Allah itu zat yang telah memberikan kenikmatan kepada hambanya. Bi'ikhrajihi minal adami ilal wujud. Allah Ta'ala telah mengeluarkan manusia dari tidak ada menjadi ada. Wa isbaghi alaihim an-ni'am adh-dhahirah wal batinah. Dan Allah Ta'ala memberikan, mencurahkan, menganugerahkan kenikmatan lahir maupun batin. Kan kenikmatan tidak hanya uang selemari. Kenikmatan tidak hanya mobil mewah. Kenikmatan tidak hanya rumah megah, kenikmatan tidak hanya suami gagah gitu. Kenikmatan itu ada yang zahir, ada yang batin. Kita bisa melihat orang yang zahirnya sengsara, hidup di kolong jembatan. Pernah melihat belum? Ya paling nggak di film paling nggak. Jadi kalau kita pernah sering ke Jakarta, tidak sedikit orang yang hidupnya di kolong jembatan, rumahnya dari kardus. Kira-kira itu nangis 24 jam apa tidak orang itu? Ya. Tetap ada bahagianya, malah jimpret-jimprat. Tahu jimprat-jimprat betul? Ya. Ya malah dia, anak yang itu, yang tahu itu malah pada menari-nari tertawa-tawa meskipun mandi di air empan. Nah, sementara yang di ruang AC airnya apa? Lagi menjerit, menangis, menahan sakit di rumah megah. Ini keadaan Allah. Bahagia itu tidak harus di rumah mewah, tidak harus di mobil mewah, tetapi di hati. Maka Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan kenikmatan lahir maupun batin ini menuntut agar manusia hanya mengabdi kepada Allah saja. Selanjutnya di satu hadis berkenaan dengan ayat di atas, ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim wa fi sahihain. An Ibnu Mas'ud, hadis dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ia mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, qultu, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyud dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Rasul menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah sementara Allah yang telah menciptakan kamu. Di dosa terbesar adalah membuat tandingan kepada Allah Ta'ala, padahal Allah yang telah menciptakan kita. Hadis Sahih Al-Bukhari dan
muslim. Maksud menjadikan tandingan adalah beribadah nyandung. Apa nyandung itu? Wayuh, ya menyembah Allah, ya menyembah yang lainnya. Ini musyrik. Tapi kalau tidak menyembah Allah, menyembah yang lainnya, jadi kafir total. Maka kelirulah orang yang menyatakan asal sudah mengatakan la ilaha illallah pasti surga. Nah kalau sudah mengatakan la ilaha illallah sampai mati musyrik terus, ya harapan ke surga tidak ada karena amalnya ditolak seumur hidup. La in asyrafta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik pasti akan dihapus seluruh amalmu. Jadi kalau yang di HP ada WA 1000 di delete, hilang semua enggak? Nah, yang mendelete sedekah kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, sholat malam kita, tadarus kita, yang mendelete apa? Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, hapus seluruh amalan. Maka tidak ada amalan yang lebih ditakuti oleh Rasulullah kecuali syirik. Karena dosa yang lainnya ampunkeun, apa? Berpeluang diampuni, tapi untuk syirik tidak ada ampunan. Ini hak Allah. Sebab kalau dosa yang lainnya itu menyangkut apa? Menyangkut hak Adam. Tapi kalau menyekutukan Allah, ini menyangkut haknya Allah, maka Allah tidak mau mengampuni kalau orang berbuat syirik. Tapi kalau mencuri, membunuh, zina, riba dan yang lain-lain, ini termasuk hak adami, hak sesama anak Adam. Memang Allah mengatur pengaturannya, kalau melanggar ada sanksinya atau dosanya besar. Tetapi semua berpeluang diampuni kalau bertobat sebelum meninggal. Syirik pun diampuni kalau bertobat sebelum meninggal. Namun demikian jangan nyapirakeun dosa. Nyapirakeun apa ya? Yang menganggap enteng menyepelekan dosa. Sebab gunung yang besar itu isinya kerikil. Ada bukan batu sebesar-besar rumah ini, tapi yang banyak isinya adalah kerikil. Artinya dosa kecil itu bisa membunuh kalau dilakukan terus. Ya, Pak Habis seperti ini sesuai jadwal. Namun sebelum diakhiri ada pertanyaan bulan untuk ada pertanyaan untuk ada. Jadi cukup.